Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tafi Nugraha, absen nomor 29 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menceritakan tentang perlawanan imperialisme dan kolonialisme di Kerajaan Banten atau di Pulau Jawa, pesisir Jawa. Kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Mengapa ada terjadi perlawanan antara Kerajaan Banten dengan VOC? Yang pertama, yaitu terjadinya blokade kapal-kapal dari Cina dan Maluku menuju Banten oleh VOC. Yang kedua, adanya keinginan VOC memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Nah, karena ada dua faktor tersebut, strategi yang digunakan oleh VOC adalah divide et impera, yaitu politik adu domba. Yang dimana VOC menemukan celah dari Kerajaan Banten, yaitu anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji untuk merebut tahta dan kekuasaan dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, yang akan dibantu oleh VOC. Mikir-mikir, ternyata Sultan Haji pun sebenarnya tertarik ingin mengambil kekuasaan dari ayahanda tersebut, karena dia menakutkan bahwa tahtanya tidak akan turun kepadanya, namun kepada saudara laki-lakinya, yaitu Pangeran Purbaya. Nah, dari situ VOC dengan Sultan Haji mulai bekerja sama untuk menaklukkan Kesultanan Sultan Ageng Tirtayasa. VOC dan Sultan Haji menaklukkan Istana Surosowan Sultan Banten pada tahun 1681 dan berhasil ditaklukkan. Pasca debut Istana Surosowan, Sultan Ageng Tirtayasa berpindah ke daerah Tirtayasa atau Serang kalau sekarang, untuk mendirikan keraton baru dan mengumpulkan bekal untuk merebut kembali Istana Surosowan tersebut yang telah direbut oleh Sultan Haji dan tentunya dibackingkan oleh VOC. Sultan Ageng Tirtayasa melakukan upaya perebutan kembali Istana Surosowan pada tahun 1682. Jadi setelah setahun direbut oleh anaknya Sultan Haji, Sultan Ageng Tirtayasa merebut kembali pada tahun 1682. Pasukan Sultan Ageng mampu mendesak Sultan Haji dalam peperangan tersebut. Namun Sultan Haji tidak mau kalah tentunya. Dia berkoordinasi sana-sini dengan VOC dan VOC pun mau membantunya untuk melawan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu ayahandanya sendiri. Dan setelah dibantu oleh VOC, ternyata pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purbaya berhasil ditolak mundur dan mereka pun hingga pulang ke Bogor. Lalu Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil ditangkap oleh VOC pada 1983 dan ia dibawa Batavia sebagai tahanan. VOC juga berhasil menjadikan Sultan Haji sebagai raja boneka di Kesultanan Banten. Karena apa? Sehingga secara tidak langsung VOC dapat menaklukkan Banten secara serta monopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Karena mau bagaimanapun Sultan Haji telah
berhutang budi kepada VOC karena dia juga telah dibantu untuk mendapat kekuasaan. Dia juga telah membantu segala macam dibantu oleh VOC, karena jadi dia pun tidak sadar bahwa dia sedang diperalat oleh VOC. Dan sampai situ VOC menang untuk menjadikan Sultan Haji Raja Boneka monopoli perdagangan pesisir Jawa. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari perawalan imperialisme dan kolonialisme di Kesultanan Banten. Saya pamit. Tauhid Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore like we used